Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang di rumah shalom, yang di atas shalom. Puji nama Tuhan, suaranya tidak kedengaran. Shalom, haleluya. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang tetap setia dan antusias datang beribadah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita buka hati, kita bersyukur menyembah Tuhan. Karena Tuhan itu baik di hidup kita. Kita ada sampai hari ini di awal bulan Mei. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita percaya kuasanya, hadiratnya ada di rumah kita dan di tempat ini. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kemurahan-Mu yang sungguh indah di hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dan kesetiaan yang sungguh sempurna di dalam setiap langkah hidup kami. Hari ini Tuhan kami datang memuji menyembah Engkau, kuduskan kami, layakkan kami, supaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan kami juga mengundang kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan memimpin ibadah kami, mulai pembukaan pertengahan sampai akhirnya, biar hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Jikalau ada kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau, hendak mengganggu hati dan hidup kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Semua kita yang siap bersuka cita memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita yang terbaik di hadirat Tuhan. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kita pada saat hari ini. Terima kasih Yesus. Curahkan darah
sama-sama kita katakan pujian ini. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Lebih lagi katakan karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Kami naikkan syukur, naikkan syukur buat segala pengorbanan-Mu, buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Sekali lagi katakan Maha mulia, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat kemuliaan-Mu Tuhan, buat penebusan-Mu. Terima kasih Bapa, Kau Allah yang dahsyat di hidup kami. Hari ini Tuhan kami datang hanya bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan, karena Engkau layak dipuji. Terpujilah Engkau Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Semua kita yang siap bersuka cita memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita masih tetap berdiri. Kita akan membaca Alkitab secara bergantian. Yang pertama saya, selanjutnya Bapak Ibu, dan yang terakhir kita baca bersama-sama. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Dan terakhir kita baca bersama-sama. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan terbaik pada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersuka cita, naikkan pujian kemenangan-Mu oleh darah Yesus. Haleluya. Dan pemerintahan Allah kita
Haleluya. Kita akan diberkati kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Josaphat Nesa. Mari kita buka hati kita, biar kuasa lawatan firman Allah menjamah kita, yang di tempat ini maupun yang di rumah. Bila kita bersatu hati, kuasa Tuhan akan melawat kita. Haleluya. Genap hati, dengan senap jiwa, kami buka hati dengan kekuatanku. Mari Engkau jamah kami Tuhan. Sembah Kau Tuhan dalam kekudusan-Mu. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat. Mari sama-sama kita katakan, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Mari lebih sungguh-sungguh lagi naikkan pujian ini kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku. Kami sembah Engkau Tuhan Ku sembah Kau Tuhan dalam kekudusan-Mu, kekudusan-Mu. Ku angkat tanganku,
angkat tanganmu, katakan, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sekali lagi kita katakan, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang kudus, dan kami semua menjadi kudus. Terima kasih Tuhan, karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib, maka kami menjadi kudus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami memelihara kekudusan hidup kami, karena kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang kudus. Dan pada hari ini Tuhan, Engkau Allah yang kudus, ingin menyampaikan firman-Mu kepada kami melalui hamba-Mu ini Tuhan. Karena itu, biarlah kami buka hati dan pikiran kami Tuhan, tertuju pada firman-Mu, dan firman-Mu disampaikan dengan jelas kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami buka hati kami dan kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Apa kabarnya? Ya, luar biasa. Saudara-saudara, hari ini tema yang dibawakan sesuai juga dengan apa yang ada di warta jemaat, ya, adalah dosa membawa kutuk dan kematian, ya. Jadi awas, ini bahaya Saudara, ya, bahaya. Dosa itu membawa kutuk dan kematian. Saudara-saudara, kita tahu semua sejak awal, mungkin dari sekolah minggu juga, ya, kita sudah belajar satu ayat ini, Roma 3 ayat 23, ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ya. Saudara-saudara, ketika Allah menciptakan manusia, maka Allah mendesain kita untuk juga kita menerima kemuliaan Allah, ya. Ya, kemuliaan Allah itu juga salah satunya adalah hidup yang kekal. Itu kemuliaan Allah, ya. Tetapi saudara-saudara, kita tahu bahwa Adam dan Hawa telah berbuat dosa. Manusia telah berbuat dosa. Dan ketika manusia berbuat dosa, maka saat itu juga manusia kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada lagi Saudara kemuliaan Allah itu di dalam hidup manusia itu, ya. Yang seharusnya manusia dapat hidup kekal, tetapi karena dosa maka kekekalan itu sirna, ya. Kekekalan bersama Allah diganti dengan kekekalan di dalam neraka, Saudara, ya. Dan kita juga belajar, saudara-saudara, ya, bahwa dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan sebab upah dosa ialah maut, ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudara-saudara, dosa
berakibat maut, ya. Apa maut itu, ya? Maut adalah kematian kekal. Ingat ya, maut adalah kematian kekal, yaitu penderitaan dalam api neraka yang tidak akan padam. Berapa lama, saudara? Gak ada yang tahu. Yang jelas selama-lamanya. Apinya akan mengecil? Enggak, saudara ya. Api dalam neraka itu abadi ya, tidak akan mengecil. Dan disitulah tempat orang yang berbuat dosa, yang mengalami maut itu, saudara. Ya. Apa dosa itu, saudara? Dosa dalam bahasa aslinya itu berarti melawan Allah, berontak terhadap Allah. Juga mempunyai pengertian tidak mentaati apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan telah sabdakan, apa yang Tuhan telah kasih kepada manusia, kita tidak mentaati, itu termasuk dosa. Ya. Suami-suami memenuhi kewajiban, harus memenuhi kewajiban terhadap istrinya ya. Firman Tuhan bilang gitu. Lalu kalau suami-suami itu menelantarkan istri anaknya, termasuk dosa enggak? Ya, termasuk dosa itu ya. Karena melawan perintah Tuhan. Demikian sebaliknya. Dikatakan istri tunduk kepada suaminya. Tapi bukan tunduk tetapi nanduk, saudara ya. Melawan ya. Ya, itu termasuk dosa juga, saudara. Ya. Ada banyak hal-hal yang menyebabkan kita melakukan dosa itu. Ya, dan dosa itu sekali lagi upah dosa adalah maut, ya. Nah, tetapi puji Tuhan, saudara-saudara, hari Jumat Agung kita telah melewatinya dan kita tahu Allah, ya, kita memperingati Jumat Agung itu di mana Allah telah menyelamatkan manusia. Dengan apa Tuhan menyelamatkan kita, saudara? Ya, dengan berkorban di atas kayu salib, menggantikan dosa kita, menebus ke dosa kita, saudara. Dengan apa? Darahnya yang mahal itu. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Ya, next. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang telah kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, saudara. Well, kita tahu, kita telah ditebus ya, kita diselamatkan, kita diangkat, kita dilepaskan dari kutuk dosa itu oleh Kristus melalui penebusan dirinya di atas kayu salib. Ya. Darahnya yang mahal menghapus segala dosa kita. Dan kita tahu juga, saudara, bahwa setelah kita diselamatkan, kita ditebus, kita diperdamaikan dengan Allah, maka kita menjadi apa, saudara? Menjadi anak. Dan kita menjadi ahli waris. Next. Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Galatia 4 ayat 7. Ya. Jadi sekali lagi ini sebagai permulaan, mengingatkan aja. Ya. Kalau kita berdosa, harusnya mati dalam api yang kekal, tapi Tuhan telah menebus kita, dan sekarang kita menjadi ahli waris. Ahli waris. Dan ahli waris itu menerima segala berkat, saudara. Ya, namanya anak dan ahli waris, kita menerima kelimpahan dan kemuliaan Bapa kita. Kita akan mengalami berkat yang sebetulnya tidak ada putus-putusnya itu. Berkat Allah itu seperti air di dalam selang yang selalu ngocor terus, ya, nggak pernah ditutup itu kerannya.
Harusnya seperti itu, saudara. Ya. Harusnya seperti itu. Kalau kita menjadi anak dan ahli waris, berkat Allah akan ada pada hidup kita. Ya, tetapi saudara-saudara, kita lihat dan mungkin beberapa dari kita mengalami. Seharusnya menjadi ahli waris, seharusnya mengalami berkat Allah, tapi kok hidupku ini terpuruk terus. Ya, hidupku kok apes terus, hidupku kok sial terus, seolah-olah ada kutuk ini yang menghantui keluargaku ini. Ya. Bisnis nggak lancar terus, ditipunya kanan kiri, ya, kok ketipu terus, gitu kan, ya. Kok dibohongin orang terus, bisnis gagal terus, ya, sakit terus menerus, ya. Ya dan seterusnya, saudara. Ya, dan aduh, kita ini rasanya kok jauh amat ya berkat Allah itu dari kita, saudara. Ya. Kita hidup dalam hal yang buruk. Kita hidup dalam keadaan seolah-olah terkutuk, saudara. Ya. Ya, mungkin beberapa orang ngalamin itu, saudara. Ya. Lalu saudara bertanya, Tuhan, saya ini udah ikut Tuhan lama. Saya rajin ke gereja, saya rajin melayani Tuhan, ya. Tapi kok aku tidak mengalami gembala itu, ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Harusnya kan begitu, ya. Tapi kok aku kekurangan terus. Lalu mulai mengomel kepada Tuhan, mulai marah kepada Tuhan. Apa yang sebetulnya terjadi dalam kehidupan kita, saudara? Nah, rupa-rupanya, saudara-saudara, hal itu mungkin juga terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Ketika tadi kita telah berbuat dosa, Tuhan menebus kita, lalu kita menjadi ahli waris, jadi anak. Tapi kok terpuruk? Bisa terjadi, saudara. Kenapa? Ya, ini yang saya mau sampaikan kepada saudara. Ya, kondisi buruk yang kita alami itu terjadi karena ini, saudara. Ya. Next di dalam 2 Petrus 2 ayat 20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi apa, saudara? Tetapi terlibat lagi di dalamnya, ya, jadi kita ini udah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, sudah, kita ini udah bertobat, tidak lagi melakukan kecemaran-kecemaran dunia, ya. Lalu dikatakan, tetapi terlibat lagi di dalamnya, artinya apa? Kembali lagi, ya. Melakukan kecemaran-kecemaran itu, terlibat lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada Allah, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Ya, ini mesti betul-betul dipahami, ya. Kenapa kok kita udah jadi Kristen, udah jadi ahli waris, kok mengalami hal buruk? Ya, ternyata mungkin ini yang terjadi, saudara, ya. Ketika kita terlibat lagi di dalamnya. Ya, kembali lagi, saudara, ya, melakukan hal-hal yang dulu, ya. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Ya, bagi mereka cocok, nah ini, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang kembali lagi ke kubangannya. Nah, gitu ya. Coba lihat kiri kanannya. Ada enggak? Maksudnya ada anjing dan babi enggak? Enggak ada, saudara, di sini enggak ada, ya. Di luar sana banyak, saudara, ya. Ya. Udah meninggalkan kecemaran,
lalu balik lagi. Bertobat, balik lagi saudara, melakukan perbuatan kecemaran itu. Bertobat lagi, balik lagi. Kayak setrika ya, bolak-balik. Itu akan menyebabkan hal buruk terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Ya. Jadi coba kita lihat saudara-saudara kehidupan kita ya, supaya kita ini jangan lalu cepat menyalahkan Tuhan, ya, cepat menghakimi Tuhan bahkan, ya. Kok Tuhan itu jahat? Aku udah ikut Tuhan, rajin melayani, ya, rajin ke gereja, ya, setia memberikan persepuluhan, persembahan, tapi kok kayak hidup kita itu buruk dan terkutuk, saudara. Ya, jangan-jangan ya kita itu seperti anjing dan babi. Udah melepaskan kecemaran, tetapi balik lagi, saudara. Ya. Wah, ya kita mesti benar-benar ambil komitmen, saudara ya. Kalau kita udah melepaskan kecemaran, oke, udah jangan balik lagi, saudara. Ya, kalau perlu pakai kacamata kuda itu ya. Tahu kacamata kuda? Biar apa? Nggak usah lirik ke kanan ke kiri lagi, ya. Terus saja ke depan. Iya kan? Ya, jadi itu kondisi yang terjadi ya kepada orang-orang yang ya tadi itu udah bertobat, ditebus oleh darah Kristus, jadi ahli waris, tapi melakukan lagi hal-hal yang dulu, dia pasti lebih buruk kondisinya. Ya. Dan bukan hanya lebih buruk, saudara-saudara, dia juga dapat mengalami kematian. Wah, ini bahaya, sudah, kematian. Dan tentu yang dimaksud ini bukan kematian biasa, saudara, tetapi kematian yang kekal. Ya. Dan siapa ya di antara kita yang mau masuk dalam kematian yang kekal itu? Saya kira nggak ada, saudara. Ya. Tetapi ternyata bisa masuk kematian yang kekal. Lihat ya, Ibrani 10 ayat 26, 27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sengaja itu artinya apa, saudara? Udah punya rencana kan? Ya, udah punya rencana. Ya nggak apa-apalah, kali ini kemarin juga aman-aman aja tuh saya berbuat itu, ya. Saya nggak ditegur oleh pemimpin gereja, saya nggak ditegur oleh Tuhan, ya. Ya udah deh, sekali lagi bikin. Nah itu kan rencana, saudara. Ya, itu kan sengaja berbuat dosa, ya kan? Wong udah tahu si ini istrinya sana, kok sengaja digoda? Nah itu kan sengaja, saudara, ya, sengaja berbuat dosa. Ya. Ulang ya, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, jadi kita udah tahu kebenaran, tapi kita sengaja berbuat dosa. Kita udah tahu mana yang benar, mana yang salah, kita udah tahu. Mana yang baik, mana yang dosa, udah tahu. Tapi sengaja berbuat dosa, lanjut ya, situ dikatakan apa? Maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka, saudara. Ngeri, saudara. Ya. Bahaya banget, saudara. Ya. Jadi saya berharap saudara-saudara, jemaat GBI Tamburan, baik yang di ruangan ini maupun yang sedang melihat melalui YouTube, mari kita sadar, saudara, ya, bahwa kita harus betul-betul hidup kudus, saudara. Ya.
Kita harus betul-betul hidup menurut jalan Allah. Setelah kita tahu, saudara. Kita mengerti, memahami ya di dalam ibadah-ibadah kita kan saudara, selama bertahun-tahun kan belajar. Ya. Mana yang boleh, mana yang tidak. Mana yang baik, mana yang jahat. Mana yang berdosa, mana yang tidak berdosa. Kita belajar saudara. Ya. Dan saya berharap kita ini bisa punya kemampuan untuk membedakan itu. Dan punya ketahanan untuk tidak melakukan dosa, saudara. Ya, punya ketahanan. Kenapa? Sebab dosa itu sebetulnya terjadi di mana, saudara? Ya. Banyak orang yang cuma nyalahin siapa? Iblis ya. Ya, aku berbuat dosa, ada iblis sih, ya kan? Tapi sebetulnya ya dia ada pengaruh juga saudara, ya. Dia mungkin memberikan apa itu? Pencobaan-pencobaan, ya, godaan-godaan. Tetapi yang menentukan kita tergoda atau tidak tergoda siapa? Diri kita bukan, ya. Otak kita saudara, kita masih bisa berpikir, hati kita berbicara, ada hati nurani saudara, ya. Oh, enggak boleh. Tapi banyak orang kan nggak tahan akan godaan itu. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, kita itu harus punya pondasi yang kuat. Firman Tuhan, baca firman Tuhan, terus ya, berdoa, terus supaya kita punya pondasi yang kuat. Sehingga ketika iblis menawarkan hal-hal yang menggoda kita, kita jangan jatuh gitu. Ya, jangan jatuh, saudara. Ya, jadi satu kali, ini legenda Yunani ini ya. Ada seorang raja, namanya Raja Jason. Dia kepengen punya putra mahkota, saudara. Ya udah lama ditunggu, ternyata yang lahir putri, bukan putra. Wah dia kecewa, saudara. Ya tapi dia kasih nama Putri Atalia itu ya. Lalu karena dia kecewa, dia suruh orang buang deh, ini buang aja ke hutan ini. Ya ternyata setelah dibuang di hutan, putri ini dipelihara oleh beruang, saudara. Dipelihara oleh, ya ini beruang ini lebih punya peri kemanusiaan ya daripada bapaknya itu ya. Ya dia pelihara, karena di dalam hutan, maka itu bebas, nggak ada pagar, nggak ada tembok ya. Jadi bebas. Putri Atalia nih, wah hobinya lari saudara, lari ya. Ya karena nggak ada halangan. Sampai akhirnya dia jadi juara lari sehutan saudara. Ya. Nah satu kali Raja Jason teringat gitu ya. Aduh nyesel juga ya. Coba cari barangkali masih hidup. Ya. Lalu dicari, ternyata betul ketemu. Lalu dibawa ke istana saudara. Putri Atalia ini, ya lalu sampai di istana diajarinlah cara makan yang benar, kehidupan sebagai putri raja, gitu kan? Ya dia bisa saudara ngikutin. Tapi ada satu yang nggak bisa dilupakan, apa saudara? Lari, ya dia lari terus meskipun udah diajarin cara hidup sebagai putri, tapi hobi larinya itu, ya wah lari. Sampai akhirnya jadi juara lari di negeri itu, saudara. Ya. Makin besar, makin cantik. Lalu Raja Jason bilang, wah kamu mesti menikah. Oke, saya akan menikah, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Mesti ada yang mengalahkan saya lari, baru saya mau menikah sama dia. Gitu kan. Ya. Nah, lalu dibikinlah lomba lari. Banyak pangeran, bangsawan ikut. Ternyata tidak ada satupun yang menang ya, dari Putri Atalia ini. Wah dia juara lari. Ya nggak jadi kawin dong. Ya. Tapi ada satu orang pemuda namanya Hippomenes, saudara. Hippomenes ya, waduh jatuh cinta dia sama Putri Atalia. Apa yang mesti saya kerjakan? Lalu dia pergi ke Dewi Asmara, saudara. Ya, Dewi Asmara. Ya.
Tanya, apa yang mesti saya kerjakan? Ah, gampang itu katanya. Ya. Lalu dikasih 3 benda. Bendanya itu apel emas, 3 apel emas. Wah, 3 apel emas. Pernah punya apel emas? Oh, enggak ada ya, apel biasa. Ada ya, tiap hari makan mungkin. Oke, diajarin. Gini cara pakainya. Oke, siap. Habis itu Hippomenes datang pada Raja Jason. Pak, saya mau lawan Putri Atalia. Lomba lari. Oke, ya bikin lomba lari. Ya ketika start, ya sebentar aja Hippomenes sudah ketinggalan, sudah di belakang, ya kan? Ya, tapi dia ingat, oh iya ada apel emas, ya. Lalu dia lempar apel emas itu di depan, jatuh di depan Putri Atalia. Tek. Putri Atalia lihat, ada apel emas nih. Dari mana dia? Wah, berhenti sebentar, dia lihat belakang. Wah, Hippomenes masih jauh, ambil aja. Dilihat sudah. Wah, ketika dilihat, mengagumi, saat sedang mengagumi apel emas, Hippomenes nyusul, saudara. Ya kan? Nyusul, saudara. Hippomenes udah di depan. Lalu Putri sadar, udah di depan. Nah, namanya jago lari, sudah. Sebentar saja Hippomenes disusul. Tapi waktu disusul, Hippomenes ingat ada benda kedua. Apa sudah? Apel emas lagi sudah. Yang lebih bagus, ya kan? Dia lempar lagi. Look, jatuh depan Putri Atalia. Ada lagi di apel emas, diambil. Ah, gampang, nanti gua susul lagi dia. Ya. Sedang mengagumi apel emas, Hippomenes nyusul, saudara. Ya kan? Nyusul. Sadar, udah di depan dia nih Hippomenes. Wah, saya kejar, lari lagi. Sebentar udah kesusul, saudara. Sudah mau mendekati finish, Hippomenes ingat masih ada benda ketiga. Apa saudara? Apel emas lagi, saudara, yang lebih bagus. Dia lempar lagi, plak, jatuh, plak. Putri lihat, ambil. Waduh, bagus ya. Ini apel lebih bagus dari yang tadi nih. Saking kagumnya, saudara, dia lupa dia sedang bertanding. Dia lupa ada lawannya, ada Hippomenes, saudara. Ya. Begitu dia lagi mengagumi, Hippomenes nyusul dan gol, masuk finish, saudara. Ya, masuk finish. Akhirnya Hippomenes yang menang. Harusnya yang menang siapa? Atalia, saudara. Tetapi karena godaan apel emas itu, dia kalah, saudara. Ya. Nah, demikian juga kehidupan kita dalam dunia ini, seringkali kita kalah, saudara. Ya. Apa? Ada apel emas. Kelihatannya apel emas itu wah menggoda, bagus, berkat nih. Tapi sebetulnya itu membuat kita jatuh ke dalam dosa. Ya, coba perhatikan apa apel emas di sekitar Anda itu. Ya, kalau boleh ditulislah, kasih catat. Oh, apel emas saya, ya apa ya? Ojol mungkin. Jadi apel emas juga ya. Ya karena ditawarin kan, tawarin. Oh Pak, ambil aja. Ya, atau yang lain-lain. Ya, ya. Tetangga sebelah itu yang ganteng itu jadi apel emas. Mungkin bisa aja, saudara. Ya. Yes, banyak apel emas, saudara. Dan kita harus waspada. Jangan sampai apel emas itu membuat kita gagal dalam pertandingan iman kita, saudara. Ya. Ingat, iblis itu berjalan seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum. Kalau kita lengah, kita ditelan, saudara. Ya, kita ditelan. Ingat, ada banyak godaan yang ingin menggagalkan kita mencapai garis akhir sampai kepada kekekalan. So, kita udah tahu firman Tuhan, ya, kita udah tahu firman Tuhan. Please, jangan dengan sengaja berbuat dosa. Karena apa, saudara? Tadi firman Tuhannya jelas ya. Tidak ada lagi korban penghapusan itu yang bisa dikasih, saudara. Ya. Yang menanti kita adalah api neraka yang menghanguskan itu.
Please ya, kita sadar. Setiap hari kita sadari, banyak godaan, banyak apel emas. Kelihatannya bagus, memberkati, tapi sebetulnya membawa kita dalam kekalahan. Ya, jaga hidup kita dengan baik. Haleluya, haleluya.